Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi satu kali dalam 5 tahun. Bagaimanakah persiapan penyelenggara pemilu, calon legislatif, calon presiden? Semua akan dibahas di sini. Bersama saya Amelia Rayu di Demi Indonesia. Pemilu tidak terlepas dari jumlah pemilih. Dan saat ini KPU Pusat tengah menggodok jumlah daftar pemilih tetap. Lantas, bagaimana dengan Kabupaten Agam? Panitia Pemungutan Suara Kecamatan alah melakukan pemufakhiran data pilihan sementara pada 6 balik kecamatan Kabupaten Agam sebanyak 310.446 orang. Peralihan data pun terjadi pada masing-masing PPS kecamatan pada penetapan data pilih melalui daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Setidaknya terdapat 1.983 orang pemilih bertambah pada kalkulasi beberapa waktu lalu dari total perolehan 330.429 potensi pemilih Kabupaten Agam. Namun, pada data tersebut diperkirakan akan bergerak hingga kalkulasi akhir penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada akhir September mendatang. Itu masih dalam proses perbaikan yang akan dilakukan oleh PPS itu sampai tanggal 6 September. Nah, jadi dari DPSHP yang sudah ada 330, 429 ini datanya akan bergerak apakah lebih nanti atau berkurang. Tapi kalau kami memprediksi data ini akan lebih menjadi 330 karena dari DPSHP yang kita umumkan itu yang ganda sudah tidak banyak kita temukan gitu. Nah, jadi yang tanggal 13 nanti kita akan melakukan penetapan DPT, yang pasti angka DPSHP ini akan berubah. Akan bergerak datanya dari DPSHP menjadi DPT. Untuk selisihnya udah berapa nih Pak? Ya, selisih yang kita temukan dari DPS sampai DPSHP itu ada penambahan pemilih yang kita tetapkan pada tanggal 22 Agustus kemarin itu sebanyak 1.983 orang. Sementara itu KPU Agam sendiri alah menyurati beberapa partai politik yang mengalami pelanggaran penetapan baliho kampanye jo alat peraga lain pada daerah larangan, serangan jalan protokol, fasilitas umum, tanpa ibadah dan lainnya. Dari Kabupaten Agam, Richard Febrin, Sri Arga TV. Tim dan dana kampanye memiliki peran penting dalam sebuah partai politik. Mereka harus melaporkan kedua hal tersebut kepada KPU. Namun di Padang-Panjang, dari 12 partai politik, baru 4 partai politik yang melaporkan tim dan dana kampanyenya. Sejak ditetapkannya daftar calon tetap anggota legislatif DPR di Padang-Panjang yang akan maju pada pemilu 2014, maka partai politik telah dapat mensosialisasikan caleg mereka. Dan tentunya pelaksanaan kampanye menjadi agenda yang dinantikan oleh partai politik jelang suksesnya pemilu 2014 mendatang. Dan tentunya tim kampanye yang jelas dan dana kampanye yang dimiliki oleh partai politik memiliki peran penting dalam keberhasilan memenangkan pemilu. Namun saat ini, KPU Padang-Panjang baru menerima SK tim kampanye dan dana kampanye dari 4 partai peserta pemilu 2014, yakni PKPI, Gerindra, Nasdem, dan Partai Bulan Bintang. Sedangkan 8 partai lagi masih belum menyerahkan laporan tersebut. Yang menyerahkan SK tim kampanye maupun rekening khusus kampanye itu PKPI, Gerindra, Nasdem, Bulan Bintang. Dan 8 partai peserta pemilu yang lain itu belum menyerahkan. Dengan tidak adanya tim kampanye dan dana kampanye, maka secara legalitas partai politik masih belum boleh melaksanakan kampanye maupun sosialisasi caleg mereka. Hal ini dikarenakan pembuatan spanduk juga sosialisasi tentunya menggunakan anggaran yang harus jelas sumber dana yang digunakan oleh partai. Dari Padang-Panjang, Titendona, Arga TV. Wali Nagari di Kabupaten Agam meramaikan pesta demokrasi di tahun 2014 mendatang. Mereka harus mundur dari jabatannya. Hal tersebut direspon cepat oleh pemerintah dengan mengadakan pilwana, salah satunya di Nagari Lubuk Basung. Beginilah kondisi sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilihan Wali Nagari Lubuk Basung yang berlangsung beberapa waktu lalu. Hal tersebut merupakan tahapan setelah proses seleksi bakal calon hingga pengenalan kepada masyarakat pada akhir September lalu.
Pilwarna Lubuk Basung sendiri berlangsung pada 82 TPS yang tersebar pada masing-masing dusun. Setidaknya 5 kandidat tersebut akan memperebutkan sekitar 22.200 suara yang tersebar atas 7 jorong nagari Lubuk Basung. Selain itu, Camat Lubuk Basung menghimbau agar para calon siap kalah ataupun terpilih nantinya, sehingga diharapkan nagari Lubuk Basung memiliki pemimpin yang amanah ke depannya. Definitif itu kan berawal dari para wali nagari yang masuk ke partai politik, yang masuk ke mengundurkan diri dan masuk ke ikut partai politik. Untuk Lubuk Basung kita percepatan, artinya kita bila perlu pemecah rekor, Lubuk Basung pemecah rekor untuk tahapan daripada pemilihan wali nagari. Diawali dari nagari Kampung Pinang tanggal 6 besok, Lubuk Basung dan Kampung Tengah itu pemilihannya tanggal 17 dan Manggopo tanggal 24. Pemilihan nagari Lubuk Basung ini merupakan pemilihan kedua dari 4 posisi kosong nagari-nagari Kecamatan Lubuk Basung, sehingga diharapkan pada November mendatang keseluruhannya tersebut dapat rampung dan dilantik oleh Bupati Agam. Dari Kabupaten Agam, Richard Febrin, Triarga TV. Pemirsa, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Dahlan Iskan? Tetap di Demi Indonesia.